Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP 03 Belik, Bapak Agus Sugeng Riyadi selaku mentor di Tilok 20. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Untuk nama saya Muhammad Ali Masum dari SD Negeri 03 Kuda. Pada pertemuan hari ini saya akan melaporkan hasil laporan tahap akhir di bab 4, yaitu mengenai laporan orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi PPK Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Angkatan 55 tahun 2023, dengan judul penerapan perilaku positif dengan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah di SD Negeri 03 Kuda. Pada bab ini ada rencana kerja PPK yang pertama, yaitu dasar hukum, terus rencana kerja PPK, ada sasaran kinerja pegawai, dan yang keempatnya itu permasalahan penerapan perilaku positif dengan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah di SD Negeri 03 Kuda. Untuk bab 4 ini ada dasar hukum yang terkait dengan P3K. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terus PP Nomor 49 Tahun 2018 juga tentang manajemen PPK, terus ada juga Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Terus ada Permen Pan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja PPK. Terus ada juga Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi PPK, dari peraturan dari Kepala LAN Nomor 289/K/PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi PPK. Terus selanjutnya itu rencana kerja PPK yang pertama untuk saya sendiri itu menyusul rencana kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran. Yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima yaitu mengikuti kegiatan KKG. Yang keenam mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Yang ketujuh mengikuti diklat. Yang kedelapan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Yang kesembilan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali murid atau wali peserta didik. Terus yang selanjutnya yaitu yang C, itu sasaran kinerja pegawai. Dalam hal ini ada beberapa kegiatan, diantaranya yaitu membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terus yang kedua, membimbing pelatihan pengembangan guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau organisasi profesi guru atau organisasi lain. Yang ketiga, yaitu mengikuti seminar kependidikan yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran atau inovasi pembelajaran. Terus untuk yang keempat, melakukan kerjasama dengan orang tua untuk kemajuan peserta didik. Terus yang kelima, mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pengalaman pembelajaran dan menambah pengetahuan. Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahannya saya angkat, yaitu penerapan perilaku positif dengan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah di SD Negeri 03 Kuda. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas manajerial dengan membagi tugas piket kelas untuk peserta didik. Jadi dalam hal ini, guru itu sebagai penanggung jawab untuk sukses atau tidaknya dalam keberhasilan untuk kebersihan di SD Negeri 03 Kuda. Jadi guru punya peran penting. Terus yang kedua yaitu memberi materi kepada peserta didik cara membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah. Jadi dalam hal ini kita jangan pernah istilahnya sungkan-sungkan untuk memberikan
pencerahan kepada siswa. Di samping itu biar tertanam dalam peserta didik itu bisa bagaimana cara membuang sampah di situ sesuai dengan tempatnya. Misalnya ada sampah organik dan sampah non organik ya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu membiasakan peserta didik membersihkan ruangan kelas dan halaman dengan rutin. Jadi yang ketiga membiasakan. Jadi kita di samping memberikan pengarahan pada siswa, kita juga harus memberikan contoh untuk siswanya, untuk peserta didik kita agar membiasakan untuk membersihkan ruang kelas dalam halaman dengan rutin. Terus yang keempatnya itu membiasakan peserta didik memilah sampah yang akan dibuang sesuai dengan jenis sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Jadi dalam hal ini alhamdulillah untuk SD saya itu sudah bisa memilah mana sampah yang organik maupun non organik. Jadi untuk sampah organik sendiri itu adalah sampah yang cepat membusuk. Di situ kalau non organik kan berarti kayak jenis plastik dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi untuk anak-anak itu alhamdulillah sudah bisa memilih karena dengan kita membiarkan sampah organik itu istilahnya tidak dimanfaatkan dengan baik, justru nanti akan mengganggu kesehatan, mengganggu suasana yang mungkin kurang nyaman dan sebagainya. Di satu sisi di situ akan menimbulkan penyakit mungkin melalui itu kayak lalat, terus mungkin kecoa, tikus dan sebagainya, itu seperti itu. Terus yang kelima yaitu melatih peserta didik untuk selalu menerapkan budaya membuang sampah pada tempatnya dimanapun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam ini sebagai guru, sebagai seorang pendidik, jangan pernah sungkan-sungkan untuk menyampaikan di depan peserta didik, di depan anak-anak kita, siswa-siswi kita, untuk selalu melatih menerapkan budaya membuang sampah dimanapun dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang saya sampaikan dari sini, dari serangkaian beberapa kegiatan organisasi nilai dan etika PPK pada instansi pemerintah yang sudah saya laksanakan dan dapat disimpulkan, jadi kegiatan organisasi pengenalan etika untuk semua PPK khususnya di wilayah Kabupaten Malang serta membekali peserta supaya mengetahui nilai-nilai serta etika jabatan juga tugas dan fungsinya, sehingga nantinya semua PPK di Kabupaten Malang bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian bisa mengimplementasikan di unit kerja masing-masing. PPK berakhlak dan bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya ASN. Terus manfaat bimbingan dalam motivasi dari hasil orientasi PPK tahun 2023 untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali Muhammad Ali Maksum. Nih, siap. Jadi Pak Ali Maksum itu mengenai permasalahan penerapan perilaku positif dengan kebiasaan menjaga lingkungan di sekolah, terutama SD Utang ya Pak. SD Utang di Pak. Sebelah selatan itu pemandian Pak. Pemandian Kalisetu. Pemandian Kalisetu. Oh, Masjid Agung. Ya, Masjid Agung. Terus ke selatan. Selatan. Oh, sebelahnya, ya betul, sebelahnya. Oh itu. Baiklah, kami sudah ada beberapa yang perlu mungkin ada saya tanyakan sebelumnya tadi, mungkin menjadi sudah memaparkan terutama yang sudah di panjenengan ya Pak. Siap. Mempresentasikan tentang penerapan yang berhubungan dengan perilaku positif. Betul. Kalau di sini memang perilaku positif itu kan perilaku yang mengacu pada nilai etis, nilai etika yang baik, nilai budi pekerti dengan pembiasaan.
kata pembiasaan kan berarti Dibiasakan. kebiasaan. Kebiasaan. Jadi Dibiasakan. kalau kebiasaan terus lama-lama menjadi kebiasaan. Jadi terbiasa. Biasa ya. Di sini terutama permasalahan penerapan ya Pak, perilaku positif ya. Kemudian kira-kira ada permasalahan yang menjadi kendala apa Pak? Kendalanya kira-kira apa kendalanya? Saya tanyakan, oke lah Pak, dengan mungkin dalam hal ini punya permasalahan penerapan perilaku positif dengan kebiasaan menjaga lingkungan. Kami tanyakan, kira-kira kendala yang ada sehubungan dalam penerapan perilaku positif itu yang mana menjadi kebiasaan pada SD dengan itu, kira-kira kendala yang ada yang menjadi panjenengan itu untuk melaksanakan itu ada semacam rintangannya kira-kira. Terima kasih Bapak Agus Sugiyati selaku Tilok 20. Jadi seperti ini Pak, kalau kendala memang tetap ada, tapi di satu sisi memang itu kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan, jangan pernah bosan-bosan. Kendalanya biasanya untuk kelas bawah mungkin, kelas bawah karena semua itu memang perlu dibiasakan. Kelas bawah misalnya sebagai contoh kelas 1 atau mungkin kelas 2 itu kan harus ada bimbingan khusus ya, betul. Di satu sisi untuk kelas atasnya biasanya harus memberikan contoh ke bawahan, ke kelas yang lebih rendah. Dalam hal ini ada kerjasama keterkaitan. Nah, insya Allah dengan kendala seperti itu mungkin sedikit bisa diatasi, mungkin seperti itu Pak. Oke. Jadi kendala yang ada terutama dari siswa mungkin pola pikir yang masih anak-anak itu yang perlu ada pembinaan. Betul, gitu ya. betul. Jadi karena orientasinya mungkin kelas itu kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yeah. Kalau SMA kan sudah Betul. dewasa lah, kelas itu lulus sana. Ya, oke. Jadi kendala yang ada itu terutama yang berhubungan dengan perilaku siswa, istilahnya karakter siswa. Karena siswa kelas 7 kelas 1, 2 kan mungkin masih barangkali ya Perlu bimbingan khusus, benar. Perlu bimbingan, ya perlu penerapan yang notabene mungkin masih dalam kategori yang perlu pembinaan karena ini masih anak-anak. Betul. Terus kira-kira kendala dari Bapak Ibu guru ada nggak? Kendala Terutama lingkungan dari sekolah, lingkungan sekolah sendiri atau mungkin dari sidotul warungnya, kantine atau Bapak Ibu guru, kemudian atau mungkin kalau SD kan barangkali kan bisa juga masih batasan kalau tetangga rumah gitu kan sing ora lah baju pagar keliling. Itu kira-kira ada nggak Pak? Untuk itu di SD Negeri Kota sendiri, saya amati, setelah saya amati dan saya pelajari di situ memang untuk kendala dengan misalnya kayak yang jualan di sekitar SD itu saya amati nggak ada kendala karena di situ ada kerjasama, bahkan kita kadang-kadang saling membantu. Di satu sisi semisal kayak di SD kita lagi mengajarkan kerja bakti setiap hari Jumat bersih, dari yang jualan di situ kadang-kadang ikut membantu juga seperti itu Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Matur nuwun. Ditutup Pak. Ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.